Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah Selanjutnya Ustaz, Bagaimana pertanyaan dari Nur hukumnya Hamid di makanan dan Yogyakarta. uang Dengan siapa makan di mana? yang diberikan oleh mahasiswa yang akan ujian Baik, silakan Ibu. seminar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ata'i ila ridwanih. Salawatullahu alaihi wa man sara ala nahjihi amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada seluruh pemirsa dan juga pendengar setia Fatwa TV dimanapun Anda berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan juga hidayah kepada Anda dan juga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, ahlan wa sahlan para pemirsa dan juga pendengar setia Fatwa TV di program kesayangan Anda semuanya, yaitu program live interaktif yang bertajuk Konsultasi Keluarga bersama Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah Hafidhahullah Ta'ala, yang dimana beliau merupakan anggota dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Baik, para pemirsa dan juga pendengar setia Fatwa TV dimanapun Anda berada, insya Allah dalam waktu 1 jam ke depan kita akan mendengarkan nasihat dan juga membuka sesi tanya jawab bagi Anda semuanya yang ingin berkonsultasi secara langsung terkait konsultasi keluarga dengan guru kita Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah Hafidhahullah Ta'ala. Dan alhamdulillah beliau saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita semuanya, yaitu di studio Fatwa TV Jember. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Ahlan sahlan bi khair wa afiyah. Masya Allah. Asadallahu lailatak. Gimana kabar antum juga? Alhamdulillah khair Ustadz. Masya Allah. Antum hari ini tampak cerah sekali Ustadz ya. Alhamdulillah ya. Malam ini malam Jumat ya. Masya Allah. Ya memang kita live-nya kayaknya malam Jumat terus ya. Iya, malam Jumat terus. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi malam yang penuh dengan berkah. Amin ya rabbal alamin. Dan ini ngomong-ngomong kali pertama Ana ketemu dengan antum Ustadz di live ini. Di live ini. Iya, di live Tapi ini. kita di kampus sering ketemu. Sering kan? ketemu. Oh, Masya Allah. Antum ini udah nikah? Alhamdulillah. Masya Allah. Di mana tinggal antum? Ana kalau tinggal di sini di Gumuk Bagus. Oh alhamdulillah. Barik fikum ya. Udah berapa lama antum nikah? Ya kurang lebih sekitar 6 atau 5 bulan ini Ustaz. Oh baru lah. Iya. Nggak mau konsultasi sama antum? Insya Allah secara pribadi Ustaz. Live ya, live konsultasi. Allah barik fikum. Nah. Fikum barakallah. Jazakumullah khairan Ustaz. Baik para pemirsa dan juga pendengar setia Fatwa TV dimanapun Anda berada, tak lupa kami juga menyapa para pendengar setia kita yang tergabung di radio-radio yang ada di RTVC, yaitu diantaranya adalah Radio Binbas Yogyakarta, kemudian ada Radio Sahabat Tegal, kemudian ada Radio MDFM Probolinggo, kemudian ada juga Radio Hang FM Batam, ada juga Radio Amuba Pangkal Pinang, dan kemudian ada Radio Sago FM Sumatera Barat, kemudian ada Gema FM Bontang, kemudian juga ada Radio Al-Hikmah Banyuwangi, kemudian ada juga Radio Tuah FM Riau, dan juga ada Radio Madinah Caruban, dan yang terakhir ada Radio Mas FM Sragen. Baik, kami juga mempersilahkan kepada seluruh pemirsa dan juga pendengar setia Fatwa TV yang saat ini menyaksikan live interaktif bertajuk Konsultasi Keluarga Islam bisa bertanya secara langsung terkait masalah keluarga kepada guru kita yaitu Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah Hafidhahullah Ta'ala, yaitu melalui 2 cara. Cara yang pertama bisa melalui telepon WhatsApp kami yaitu di 0821 706087. Sekali lagi 0821 706087. Dan bisa juga melalui telepon satelit kami di 0331 544 6087. Baik para pemirsa, alangkah baiknya sebelum membuka sesi tanya jawab pada kesempatan kali ini, marilah kita mendengarkan nasihat pembuka terlebih dahulu dari guru kita yaitu Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah Hafidhahullah Ta'ala. Dipersilakan Ustadz. Barakallahu fikum. Wafikum barakallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah. Kita semua mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi cinta itu bukan hanya ungkapan,
di lisan, atau sebuah ibarat dalam tulisan. Tapi cinta itu membutuhkan bukti yang harus menjadi sikap dalam kehidupan seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Aku diutus sejatinya untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Jadi seorang muslim yang membina rumah tangga, kalau benar cintanya kepada Rasul SAW, maka engkau harus mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa banyak rumah tangga yang berantakan? Kenapa jumlah atau angka perceraian terus bertambah dan orang-orang yang menikah berkurang? Padahal Rasul SAW memberikan bukti bukan hanya dengan ucapan, tapi dengan perbuatan yang nyata. Beliau mengatakan, "Ya ma'syara syabab man istata'a minkumul ba'a falitazawwaj." Wahai kaulah muda, barang siapa di antara kalian memiliki kemampuan, hendaklah dia menikah. Itu perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Perintah itu demi maslahat manusia dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil faraj. Karena menikah itu menyelamatkan dari berbagai penyakit sosial yang ada di masyarakat. Menikah itu dapat menyelamatkan seseorang dengan menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Dia tidak merusak anak orang. Dia juga menyelamatkan keluarga dia sendiri. Dia tidak menjadi contoh buruk di masyarakat karena matanya jelalatan kemana-mana dengan cara dia menikah. Tapi tidak semua orang memiliki kemampuan untuk menikah. Maka Nabi SAW memberikan arahan lain, yaitu hendaklah dia berpuasa. Karena puasa itu dapat membantu seseorang mengontrol syahwatnya. Jadi buat para pemuda yang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ikutilah akhlak beliau. Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang beliau, wa innaka la'ala khuluqin azim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun wa innaka la'ala khuluqin azim. Subhanallah, engkau berada di atas akhlak yang mulia. Itu Nabi SAW. Orang-orang menyematkan berbagai gelar buruk kepada beliau SAW. Dikatakan beliau itu majnun, orang gila, dikatakan penyair, dikatakan penyihir, dukun, tukang tenung, dan lain sebagainya. Tapi beliau bersabar menghadapi semua itu. Maka bagi seorang muslim, belajarlah tentang Nabi SAW. Bukan mengkaji beliau hanya untuk menyenangkan akal kita, tapi untuk kita amalkan dalam kehidupan ini. Karena kalau engkau mencontoh Nabi SAW, ana yakin engkau menjadi orang yang terbaik di muka bumi ini. Betul nggak kira-kira? Sahih, Ustaz. Cuma memang kita itu berat untuk mencontoh Nabi SAW, maka dibutuhkan doa, betul, dan ilmu ya. Iya betul, Ustaz. Ilmu tentang Nabi SAW, bagaimana beliau bersama keluarganya, bagaimana beliau ketika bekerja, bagaimana ketika beliau bertetangga, bermasyarakat. Ya, ada banyak hal yang perlu difahami oleh umat ini. Barakallahu fiik. Itu mungkin muqaddimah. Masya Allah, wafiikum barakallah, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparannya. Semoga hari ini membuka pikiran kita dan hati kita, Ustaz ya. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Berarti salah satu tanda atau cara kita mencintai Rasulullah SAW dengan mengikuti sunnah beliau dan juga mempelajari apa yang ada di kehidupan beliau, Ustaz ya. Naam, yaitu konsekuensi seorang yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika seorang bersaksi beliau utusan Allah, maka yang pertama harus percaya dengan semua informasi yang disampaikan Nabi SAW. Yang kedua harus taat dengan perintahnya, menjauhi larangannya, dan tidak beribadah kecuali dengan syariatnya. Itu yang menjadikan orang itu benar syahadatmu gitu loh. Kalau ada orang syahadat tapi ya sholat enggak umpamanya ya. Kemudian puasa enggak, larangan Nabi SAW dikerjakan,
Jadi akhirnya dia, engkau benar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Barakallahu fikum. Wa fiikum barakallahu, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparannya. Baik Ustaz, kami kembali mempersilahkan kepada seluruh pemirsa dan juga pendengar setia Fatwa TV dimanapun Anda berada yang ingin bertanya secara langsung dan berkonsultasi secara langsung terkait keluarga, bisa melalui dua cara, yaitu melalui telepon WhatsApp kami di 0821 706087 dan juga melalui telepon satelit kami di 0331 544 6087. Baik Ustaz, sembari menanti telepon masuk Ustaz ya, izinkan kami membacakan pertanyaan dari website Ustaz. Nah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim, dari Abu Ibrahim asal Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin bertanya, bagaimana cara mendidik atau memberikan hak anak yang ikut bersama mantan istri? Kondisinya mantan istri membatasi saya bertemu dengan anak. Tunggu. Bagaimana, mantan istri. Nah, Ibunya anaknya kan? iya. Sudah bercerai mungkin ya? Iya. Jadi anak ini hidup sama ibunya. Iya. Oke, siap. Baik, Nah, lanjutkan. siap. Mantan istri membatasi saya bertemu dengan anak. Pertemunya harus di teras saja dan tidak boleh dibawa jauh dari rumah. Jika melanggar, mantan istri biasanya datang ke rumah untuk ribut yang membuat saya malu dengan istri baru dan tetangga. Karena itu, saya sudah hampir 4 bulan tidak ke rumah mantan istri untuk bertemu anak untuk menghindari keributan. Dan saya merasa terbatas bisa bersama dengan anak jika hanya di sekitar rumahnya saja. Barakallahu fikum. Bagaimana Ustaz solusinya? Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, yang pertama, memang bahasa itu menunjukkan kondisi hubungan. Iya, betul. Ketika dia mengatakan mantan istri, kalau dia mengatakan anak-anak hidup sama ibunya, karena kita sudah bercerai. Iya. Itu kan menunjukkan anak-anak sama emaknya, nggak ada masalah gitu loh. Tapi kalau mantan istri kok kayaknya mantan ribut ya. Jadi teman mantan pernah bersama kemudian jadi musuh ya. Apa yang harus dilakukan seorang suami ya? Jadi terkadang ibunya anak ini nggak percaya sama bapaknya. Gitu. Maka yang perlu dilakukan menumbuhkan kepercayaan. Kalau tadi dikatakan sudah 4 bulan ya nggak ketemu sama anaknya. Gara-gara tadi engkau ketemunya cuma di teras. Nggak ada masalah seharusnya gitu loh. Ya udah ketemu sama anaknya, bawa oleh-oleh. Ini tuh bikin anak itu cinta sama bapaknya. Bikin tidak ada keributan. Kecuali ketika mau keluar izin sama ibunya nih. Umpamanya. Aku bawanya sebentar aja, kesian lah aku mau ke minimarket ini itu seperti itu. Tapi kalau emaknya ngatakan enggak, ya sudah enggak. Jangan. Kenapa? Anak yang jadi korban nantinya ketika harus ribut ya. Sedangkan sang bapak ini nggak punya kuasa penuh kayaknya sama anaknya. Apalagi kalau sudah masuk ke persidangan, kan nanti biasanya akan ada pembatasan pembatasan hak asuh ya. Hak asuh ada pemberian hak asuh diberikan kepada ibunya umpamanya, dan seperti anaknya juga masih kecil ya. Jadi anak rasa tetap lakukan itu. Dan tidak perlu engkau beribut sama istri. Karena kadangkala 4 bulan cukup lama kok nggak ketemu sama anakmu gitu kan. Alasannya karena emaknya gitu. Enggak. Alasannya engkau sakit hati. Maka jangan sampai sakit hatimu kepada ibunya anak ini, anak jadi korban. Ya udah, alhamdulillah engkau masih punya akses. Ketemu sama anak, ngobrol sama anak. Nanti mudah-mudahan sebulan, 2 bulan ibunya ngelihat anaknya mulai dekat sama bapaknya. Boleh jadi nanti yang minta keluar bukan sang bapak, tapi sang anak gitu loh. Sang anak yang minta izin sama ibunya, ibu aku mau keluar sama ayah ya. Jadi biarlah perpisahan kalian itu hanya memutuskan hubungan suami istri, tapi tidak memutuskan hubungan ukhuwah Islam yang pertama antara engkau sama ibunya anak itu. Jangan sampai putus karena tetap engkau titip anak itu sama emaknya. Dan bagaimana jangan sampai emaknya akhirnya menanamkan kebencian.
Seperti itu. Apalagi kalau sudah ada kesepakatan tadi, kesepakatannya nggak boleh jauh-jauh, tapi antum bawa jauh-jauh. Akhirnya ibunya anak ini datang ke rumah ribut. Engkau kan, aduh, dia tuh kayak gitu. Enggak, engkau yang harus berubah ya. Kita ini kadang-kala ingin merubah orang lain. Tapi nggak bisa, kita bisa merubah diri kita sendiri. Jadilah engkau orang yang lebih bijak. Semoga ya dengan berjalannya waktu, anakmu tumbuh besar, tahu sama bapaknya, dan tahu bahwa bapaknya peduli sama dia. Maka usahakan antum berkunjung ya. Pagi sudah 4 bulan katanya nggak berkunjung. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum Ustaz atas pemaparannya. Semoga hal ini menjawab pertanyaan dari Abu Ibrahim dan juga orang-orang yang membutuhkan pertanyaan serupa Ustaz ya. Siap, barakallahu fikum. Baik Ustaz, kita menuju kepada penelpon pertama kita, yaitu dari Ibu Hamba Allah asal Batam. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu pertanyaannya. Ustaz, Nah, mau bertanya. Seorang ibu pernah bertanya sama seorang ibu gitu, ibu kandung. Pernah enggak? Tunggu. Seorang anak tanya kepada ibu kandungnya. Ibu kandung. Terus Ana bilang, apakah Ana pernah nggak ngelawan sampai mengucapkan binatang sama Umi? Mohon maaf sebelumnya Umi. Seorang ibu ngomong menjawab, demi Allah tidak, nah anak-anakku tiga-tiganya perempuan tidak pernah berbuat ngomong kasar bentak kami. Dengan melotot bapak aja udah takut semua gitu kan. Sedangkan Ana diuji di sini qadarullah alhamdulillah ala kulli hal. Seorang anak mengucapkan binatang kepada Ana, tapi Ana tidak pernah menjawab mulut Ana. Cuman air mata ini yang menetes Ustadz. Dasar binatang yang keluar itu Ustadz. Sampai Ana meneteskan air mata itu tidak pernah mengucapkan apapun Ustadz. Karena takut gitu kan Ana. Hanya bacalah haula wala quwata illa billah. Tengah malam Ana selalu berdoa Ustadz. Yang Ana tanyakan di sini Ustadz, semenjak dia sakit sekarang mengucapkan kata-kata binatang itu Ustadz, Ana tidak merasa ibah, tidak pernah merasa kasihan sama anak ini Ustadz. Apakah segitu sakitnya seorang ibu dikatakan binatang Ustadz? Apakah saya dosa Ustadz? Terus apakah Ana udah menasehatin anak-anak dilarang pacaran, dilarang keluar pakai hijab, menutup aurat, sedangkan dia mengucapkan binatang semua, tapi Ana tetap takut dosa Ana sendiri. Apakah Ana dosa Ustadz? Ana udah menasihati Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz. Semoga Ana istiqomah di atas Al-Quran dan Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, ahibati fillah. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Kami jadikan sebagian kalian fitnah untuk sebagian lainnya. Ujian. Anak ada yang diuji sama orang tuanya. Ada yang sebaliknya. Orang tua diuji sama anaknya. Ada suami dengan istrinya, istri sama suaminya, kakak beradik, ya, kerabat, tetangga, di tempat kerja. Ya memang Allah jadikan ini sebagai ujian buat kita. Poinnya atas birun, kalian sabar nggak menghadapi ujian tersebut? Kalau tadi dikatakan, ibu sempat tanya kepada ibunya, pernahkah kita mengucapkan sesuatu yang buruk kepada ibu? Ibu ngomong enggak kan? Tapi boleh jadi kita punya dosa lain. Yang anak seperti ini sebagai ujian dan penghapusan dosa buat kita. Maka nasihat ana buat sang ibu, ya sakit hati wajar. Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada nabinya, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. Kami benar-benar tahu dadamu menjadi sempit gara-gara omongan orang-orang. Yang tadi kita singgung di pertama, bagaimana kaum musyrikin menyematkan kepada Rasul SAW ucapan-ucapan yang sangat menyakitkan hati. Dikatakan penyihir, dukun, orang gila, pembual, ya, penyair.
Lalu apa kata Allah? Fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Bertasbihlah engkau, puji Allah Azza wa Jal, dan sholat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang keyakinan. Boleh jadi kita yang salah didik anak-anak kita. Karena pernah ada datang orang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengeluhkan anaknya. Dikatakan anaknya durhaka. Akhirnya dipanggillah anaknya. Sang anak dikasih kesempatan untuk membela dirinya tentang tuduhan bapaknya kepada dia. Maka dia ceritakan, bapakku ini menikah dengan orang yang gak baik. Maksudnya dengan budak. Kemudian aku dikasih nama Ju'al. Ju'al itu serangga yang mengumpulkan kotoran kemudian menggelindingkannya. Ya. Kemudian gak pernah ngajarin aku tentang Al-Quran, tentang apa. Akhirnya ini anak tumbuh besar durhaka sama orang tuanya. Penyebabnya apa? Orang tuanya sendiri. Maka kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, birru abna'akum tabirrukum abna'ukum. Kalian berbuat baiklah kepada anak-anak kalian, niscaya anak-anak kalian akan berbuat baik kepada kalian. Dan ibu juga perlu introspeksi diri bagaimana sikap ibu kepada suami. Terkadang ada anak-anak yang durhaka karena melihat ibunya ini gak nurut sama bapaknya. Ibunya ini kurang menghargai bapaknya. Sehingga ketika anak melihat itu, dia jadi tidak menghargai ibunya. Anda nggak tahu masalahnya di mana, tapi yang jelas ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dikatakan ibu sudah memberikan nasihat kepada anaknya dengan cara yang baik, ya tugas kita hanya menyampaikan ya. Apalagi kalau anak-anak itu udah dewasa gitu loh. Ya semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Dan jangan pernah ibu melaknat anaknya, mengutuk anaknya, kesian ya. Karena kalau dia bermasalah, ya ibu sendiri yang akan sakit juga. Barakallahu fikum ya. Barakallahu. Jazakumullah khairan saat atas pemaparannya. Dan semoga hal ini bisa menjadi nasihat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz, kami izin melanjutkan kepada pertanyaan website berikutnya. Siap. Dari saudari Dini, Jawa Barat. Bismillah Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, ada tidak doa menghadapi mertua yang zalim? Perkataannya sangat menyakitkan, selalu membandingkan anaknya dengan anak yang lain Ustadz. Dan kemudian kami tinggal serumah dengan kemampuan menghidupi kebutuhan rumah baik dari makan hingga AC. Namun selalu dibilang bikin hidupnya gak bahagia dan nyaman. Dibelikan barang selalu dibilang pasti harganya murah. Mau pindah dibilang durhaka, putus darah, dan jangan injak kaki ke rumah lagi. Bagaimana doanya Ustaz? Insyaallah. Nah, ini berbeda dengan pertanyaan yang sebelumnya, yang mengeluhkan anaknya, sekarang mengeluhkan orang tuanya gitu ya. Mertua ya. Jadi kalau bicara bagaimana menghadapi mertua yang zalim, banyak orang berumah tangga tapi nggak belajar tentang bagaimana membina rumah tangga. Banyak orang tua juga memiliki menantu, dia juga nggak tahu dengan hak menantunya serta kewajibannya. Makanya kenapa ilmu itu menjadi amal ibadah yang mulia sekali. Sampai Imam Ahmad mengatakan al-ilmu la ya'diluhu syai'. Ilmu ini adalah amalan yang enggak ada yang bisa menandinginya, asalkan niatnya benar. Dengan ilmu itu orang jadi faham mana haknya, mana kewajibannya, mana yang halal, mana yang haram ya. Berapa banyak orang yang merasa dia dizalimi padahal dia menzalimi. Dia merasa dizalimi. Dia menuntut keadilan padahal dia yang zalim. Sebagian orang tua itu mengecap anaknya durhaka padahal orang tuanya yang durhaka. Gara-gara dia nggak paham dengan hak anaknya dan kewajibannya. Yang dia miliki hanya nafsu dan logika. Maka ahibati fillah, kenapa?
Allah Azza wa Jal memerintahkan kepada nabinya untuk meminta tambahan ilmu. Yang lainnya nggak minta tambahan. Tapi untuk ilmu, wa qul rabbi zidni ilman. Dan katakan, wahai Rabbku, tambahkan kepada aku ilmu. Yaitu ilmu agama ini. Ada seorang yang mungkin berpendidikan tinggi, dia seorang profesor. Tapi dia juga nggak pernah tahu bagaimana menjadi seorang ayah. Dia tahu bagaimana menjadi dosen yang baik. Dia tahu bagaimana menulis artikel yang bisa dimuat di jurnal internasional. Tapi menjadi seorang ayah nggak bisa dia. Menjadi seorang istri, kalau dia perempuan nggak bisa. Karena nggak pernah belajar. Yang dia tahu ya mungkin rumah tangga orang tuanya dijadikan contoh. Lalu dia praktekkan kepada rumah tangga dia dan kepada anak-anaknya. Maka buat yang bertanya, menghadapi orang tua yang seperti ini atau mertua yang seperti ini, engkau harus punya karakter taghaful. Masa bodoh, cuek, jangan semua dimasukkan ke hati. Sampai anak ingat cerita Syekh ya, yang ditanya tentang seorang ibu ya, wallah ibu anak itu ngomongnya kasar ya, kadangkala manggil anaknya himar, himar itu keledai. Kata Syekh, ya sudah engkau katakan kepada ibu, betul ibu anak bukan himar, anak himarain. Aku 2 keledai gitu. Maksudnya biar sudah ibunya mau ngomong apa ini itu, jangan dimasukkan ke hati. Itu ibu kita. Kok tadi itu ibu suaminya. Ya udah biarin sudah. Sambil kita berdoa terus. Semoga dengan ucapan-ucapan itu dihapuskan dosa kita dan diangkat derajat kita. Apa doanya? Ya sebut nama sang mertua. Allahumma hdini, di antara doa yang Nabi SAW membacanya untuk diri beliau. Ketika sholat malam di istiftah beliau. Wahdini li ahsanil akhlaq. La yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anni say'al akhlaq. La yasrifu anni say'aha illa anta. Ya Allah, berikan petunjuk kepada aku, kepada akhlak yang mulia. Nggak ada yang bisa menunjukkan kepada akhlak yang mulia kecuali engkau ya Allah. Dan palingkan aku dari akhlak yang buruk. Dan tidak ada yang bisa memalingkan dari akhlak yang buruk kecuali engkau. Maka sebut, ya Allah, berikan hidayah kepada mertuaku agar dia berakhlak mulia. Dan palingkan dia dari akhlak yang buruk. Karena memang sejatinya orang kalau bertambah umurnya ya, ditambah penyakit ya, akhirnya karakternya berubah. Kalau tadi dikatakan nggak ada baiknya anak itu, ya udah sabar. Engkau belajar apa ya? Setel, kalau bahasa kita di setel kopok ya, pura-pura nggak denger sudah. Mau ngomong ini itu, ahlan wa sahlan, apa kabar ini tuh? Oh ini barangnya murah, betul ini barang murahan ibu. Ya bismillah, doakanlah mudah-mudahan dapat rezeki yang lebih banyak, bisa beli barang yang mahal nantinya. Udah biarin. Jadi bukan malah, oh enggak ini mahal, ini enggak usah debat. Nggak usah debat. Jadi dapat orang kayak gitu, nggak usah debat. Yang ada kalau dia bilang jelek, iya memang jelek, minta maaf belum bisa beli yang bagus. Doakanlah kita bisa beli yang bagus nantinya ini itu. Jadi doakan seperti itu agar diberi hidayah, sebut namanya. Dan semoga Allah kabulkan doanya. Dan terkadang ya, orang-orang zalim ini panjang umur. Masya Allah. Gimana tuh? Kayak Abu Jahal gak mati-mati gitu kan. Iya betul Ustaz. Sampai Nabi SAW hijrah belum mati tuh Abu Jahal gitu. Ada orang-orang zalim memang dipanjangkan umurnya sebagai ujian. Betul. Dan mungkin sang istri bisa mendukung suaminya, membantu suaminya untuk berbakti ya. Jadi kalau bicara membanding-bandingkan, paling sakit hati kalau dibandingkan ya. Anak dibandingkan, kok nggak kayak kakakmu, kok nggak kayak adikmu, aduh sakit. Dan ini pelajaran buat para jamaah, para pemirsa Fatwa TV ya. Jangan pernah kau membandingkan anakmu dengan anak yang lainnya, apalagi anak orang lain. Sama saudaranya jangan. Karena engkau akan menciptakan suasana yang penuh dengan kedengkian di dalam rumah.
Tuh kakakmu kayak gini. Kakakmu kalau disuruh langsung datang. Tuh kakakmu kalau di perintah, aduh nggak pernah bantah, ini itu. Jangan. Bandingkan dia dengan diri dia sendiri. Katakan kepada dia, nak, engkau itu baik loh nak. Dulu engkau kayak gini, engkau kayak gini. Jadi dia tahu, oh aku itu orang baik gitu loh. Iya nak. Kenapa sekarang nggak kayak dulu? Jadi bandingkan dia dengan diri dia sendiri. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Taib, jazakumullah khairan Ustaz. Semoga hal ini bisa membuka hati kita semuanya. Dan berikutnya ada pertanyaan dari telepon dari Ibu Fatimah dari Jambi. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Ibu pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Begini Ustaz. Saya ini kan sudah ditakdirkan tidak punya keturunan jauh sebelum menikah. Akhirnya saya memilih dengan duda punya anak. Siap. Nah terkadang ada saja yang bertanya, berapa anaknya Bu? Saya bilang 0, artinya tidak ada. Ini dalam hati kecil saya dengan bertambahnya usia semakin tua, menghadapi hari-hari tua seperti itu kadang sedih juga Ustaz. Nah. Tidak punya anak. Kemudian kalau kita lihat di TV, ada yang punya anak, bahkan anaknya sendiri ya mengantarkan orang tuanya ke panti jompo. Jadi saya ini kadang-kadang bersyukur tidak punya anak, kadang-kadang sedih juga tidak punya anak. Mohon nasihatnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Ibu adalah wanita yang bijak ya. Tatkala dia tahu dia nggak bisa punya anak, kemudian dia memilih menikah dengan duda yang mungkin di situ dia berkhidmat kepada suaminya dan membesarkan anak-anak suaminya. Semoga Allah berkahi rumah tangga ibu ya. Amin. Kalau bicara ibu sedih ketika ditanya nggak punya anak, anaknya berapa, ya katakan doakan sampai sekarang belum dikasih anak sama Allah ya. Semoga Allah kasih anak ya, karena anak ini juga amanah. Jadi kalau bicara anak, Allah Azza wa Jalla menyebutkan al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak laki-laki itu perhiasan kehidupan dunia. Kemudian Allah mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Jadi dia sesuatu yang menyenangkan tapi dia ujian juga. Nabi SAW juga mengatakan al-waladu majhalatun mabkhalatun majbanatun mahzana. Anak itu jadi sumber kesedihan, sumber kebodohan, sumber kebakhilan, sumber kepengecutan. Itu anak tuh. Jadi ada orang tua yang gara-gara punya anak jadi bakhil ya. Dia selalu berpikir, oh ini buat anakku, ini buat anakku, buat terus seperti itu buat anaknya. Jadi nggak sodakoh dia. Kadang-kala orang tua bersikap bodoh. Berapa banyak kita melihat kejadian orang tua mencuri dengan dalih buat anaknya. Mahzan, tempat kesedihan ya. Berapa banyak orang akhirnya sedih anaknya sakit ya. Tadi katakan anaknya ngantarkan ke panti jompo. Ada anak kayak gitu. Karena anak itu juga fitnah. Jadi bukan hanya perhiasan. Tapi mereka juga fitnah, ujian dari Allah Azza wa Jalla. Maka tatkala engkau nggak dikasih anak, bagaimana engkau sekarang berusaha punya bekal ketika engkau meninggalkan dunia ini. Engkau nggak punya anak soleh yang mendoakan. Tapi mungkin anak suami akan mendoakan engkau kalau engkau berbuat baik sama dia. Engkau mungkin bisa memiliki anak-anak didik yang mendidik. Yang kau didik, kemudian dia mengajarkan ilmunya, engkau dapat pahala terus. Kemudian boleh jadi engkau punya sedekah jariyah. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sampai mati nggak punya anak. Sampai mati nggak punya anak. Ismu ngomong apa? Takdir Allah Azza wa Jal yang berlaku bukan yang kita inginkan. Maka berbaik sangkalah sama Allah SWT dan perbanyak amal soleh lainnya dengan harapan ya mereka lah yang akan melanjutkan perjuangan kita nantinya jadi pahala yang mengalir juga buat kita atau buat para orang tua yang sampai hari ini, bukan para orang tua ya, para suami istri yang sampai hari ini menjadi pejuang garis dua. Betul Ustaz. Garis dua. Iya. Ana waktu lihat garis dua apaan garis dua?
Ya Allah, khair insyaallah ya. Semoga yang belum punya anak dikasih anak, yang Amin, udah ya Rabb. punya anak bagaimana mendidik anaknya dengan baik Amin. dan berdoa memohon kepada Allah agar mereka jadi anak-anak soleh dan soleha. Barakallahu fikum. Wa fiikum barakallah, jazakumullah khairan atas pemaparannya, dan semoga hari ini menjawab pertanyaan dari Ibu Fatimah. Dan kita menuju kepada penelpon berikutnya dari hamba Allah asal Cikarang. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan Ibu pertanyaannya. Baik, Ustadz Syafiq mohon izin bertanya. Tafadhali, na'am. Begini Ustadz, saya meyakini bahwa setiap orang itu kan diberi ujian ya Ustadz ya. Na'am. Ujian saya ini datang dari keluarga Ustadz. Beberapa tahun lalu datang dari orang tua, ada masalah pengkhianatan, kebohongan, masalah lain-lain lah Ustadz. Awalnya ketika mendapati masalah dengan orang tua, saya benar-benar memasrahkan diri ke Allah Ustadz. Na'am. Saya perbaiki ibadah saya. Lalu datang lagi masalah dari saudara, dari kakak, dari adik, dari orang tua lagi. Kadang mengganggu Ustadz di keluarga inti saya. Kadang muncul konflik juga dengan suami Ustadz. Awalnya saya serius dalam beribadah Ustadz. Tapi pikiran tuh sering penuh Ustadz. Sekarang ini banyak ibadah yang saya sendiri lalai Ustadz. Bahkan menangis pun sudah tidak bisa Ustadz. Mohon nasihat Ustadz. Agar di tengah ujian yang terus, kita tidak berhenti atau tidak capek dalam beribadah Ustadz. Hati kita kuat dalam menghadapi masalah maupun dalam beribadah. Amalan apa Ustadz yang tidak boleh tertinggal Ustadz? Begitu Ustadz. Barakallahu fiik. Na'am. Ya Allah jamaah. Iya. Kalau bicara ujian nggak ada selesainya. Iya, Ustaz. Tadi dikatakan ujiannya dari orang tua. Betul. Setelah dari orang tua, Dari anaknya. saudaranya. Iya. Dan biasanya memang lebih menyakitkan. Sampai ada yang mengatakan وَذُلْمُ ذَوِي الْقُرْبَةِ أَشَدُّ مَضَاضَةً عَلَى النَّفْسِ مِنْ وَقْعِ الْحُسَّامِ الْمُهَنَّدِ. Dan kezaliman yang dilakukan oleh kerabat itu lebih menyakitkan daripada tebasan pedang India. Gitu loh. Masya Allah. Pedang India itu pedang yang tajam gitu ya. Iya. Sakit gitu. Terus apa yang harus dilakukan sebenarnya menghadapi orang tua ya, menghadapi kakak beradik. Tadi Anda sampaikan bahwasanya kita itu perlu punya yang namanya taghaful. 90% akhlak mulia itu taghaful. Taghaful itu cuek, acuh tak acuh, nggak semuanya dimasukkan ke hati. Nggak semuanya diurusin. Udah biarin mau ngomong apa, ini itu orang tua kita, kakak beradik kita, kalau dikatakan tadi menfitnah, mengkhianati ini dan itu, kita belajar untuk taghaful. Tetap berbuat baik kepada mereka. Allah Azza wa Jalla mengatakan, idfa' billati hiya ahsan. Fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Keburukan dan kebaikan itu nggak sama ya, nggak sama. Kita tahu yang dilakukan nggak benar, menyakitkan hati. Jadi nggak sama kebaikan dengan keburukan. Tapi ternyata Allah memberikan arahan kepada kita agar kita membalas keburukan dengan kebaikan. Engkau belum dilemparin batu sebagaimana Nabi SAW dilemparin batu oleh penduduk Taif seperti anjing yang diusir. Ketika beliau mendapatkan penawaran dari malaikat penjaga gunung untuk dibinasakan penduduk Taif dengan ditimpakan 2 gunung kepada mereka, Nabi SAW menolak. Kalau kita mungkin gara-gara sakit hati, kita berharap orang itu terkena bencana. Nabi SAW mengatakan, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wa la yushriku bihi syai'an. Enggak, aku nggak mau. Aku berharap Allah keluarkan dari sulbi mereka generasi yang mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Bagaimana engkau sekarang?
mengambil akhlak itu, maafkan mereka, udah nggak usah diurusin. Jadi kita kalau nggak memaafkan malah yang ada sakit hati. Tadi sampai ibadahnya berantakan, ya penuh. Jangan mau penuh, dibuang, dibersihkan. Tadi ribut sama kakak. Kadang-kala kita nih, ana berjumpa dengan orang-orang yang suka ribut memang. Ana sampai ngomong dengan beberapa pegawai ya. Ana sampaikan ada kondisi-kondisi antum menjawabnya itu yang normatif aja. Iya, makasih, siap, nanti akan dibicarakan. Tapi masukannya jazakallah khair ya. Insyaallah nanti kita bicarakan dengan pihak ketua, kita bicarakan sama, kalau tadi katakan pihak mau bicara sama suami atau siapa, nanti sampaikan, iya makasih banyak. Jadi jangan debat, jangan ribut. Nabi SAW mengatakan, ana za'imun bibaitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Aku menjaminkan sebuah rumah di pelataran surga. Buat siapa? Buat seorang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Kita masalahnya nggak mau ngalah. Jadi meninggalkan perdebatan itu bukan siapa yang kalah dan menang. Kita bicara, kita ingin yang terbaik. Menyelamatkan kekerabatan lebih penting daripada ego kita yang dimenangkan. Jadi tadi mendapatkan orang tua seperti itu, kakak seperti itu, udah, kita jangan semua dimasukkan ke hati. Katakan jazakallah khair, barakallahu fiik, dikatakan ini itu macam-macam, oke minta maaf, aku minta maaf ya. Jangan kalau aku punya salah aku minta maaf, buang kata-kata itu. Kata-kata kalau aku punya salah aku minta maaf, enggak. Kalau kata aku minta maaf, aku punya banyak salah kepadamu. Aku mungkin belum bisa menjadi adik yang baik. Aku belum bisa menjadi kakak yang soleh. Aku mungkin belum bisa menjadi anak yang berbakti sama orang tua. Maafkan. Maafkan ayah, maafkan bunda. Aku akan berkhidmat kepada suamiku. Jadi jangan sampai kemudian keributan di sana menyebabkan anti ribut di keluarga anti. Sama suami anti maksudnya. Pernah ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi SAW ya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, inna li qarabatan. Wahai Rasulullah, aku punya kerabat, kata dia. Kerabatku ini agak unik memang ya. Dia mengatakan, asiluhum wa yaqta'unani. Aku tuh menyambung hubungan sama mereka, mereka putus. Jadi kayaknya kerjanya orang ini, ada tali yang putus, dia sambung, diputus lagi sama mereka. Sambung, putus lagi sama mereka. Aku lakukan itu, kata orang ini. Wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya. Aku berbuat baik sama mereka, tapi mereka membalasnya dengan keburukan kepada aku. Wa ahlumu anhum wa yajhaluna alai. Aku berusaha sabar, santun sama mereka. Mereka bertindak bodoh kepada aku. Tuh, 3. Menyambung diputuskan, berbuat baik dibalas keburukan, ini santun dibalas dengan kebodohan sama mereka. Tindakan-tindakan yang seharusnya nggak dilakukan. Apa kata Nabi SAW? La in kunta kama qulta. Kalau engkau seperti yang kau katakan. Faka'annama tusifuhumul mal. Atau tasufuhumul mal. Engkau seperti orang yang menebarkan bara api kepada mereka. Wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun alaihim ma dumta ala dhalik. Akan terus ada malaikat yang mendukungmu, menolongmu selama engkau seperti itu kepada mereka. Jadi kita tuh berbuat baik sama mereka bukan karena berharap mereka berbuat baik kepada kita, nggak usah. Yang ada sakit hati. Kalau kita itu berharap balas budi, yang ada sakit hati, loro atini kata orang Jawa. Kayak gitu. Berarti niat kita nggak benar. Tapi ketika engkau niatnya, aku berharap pahala dari Allah. Karena rahim itu bergantungan, bergelanyutan di arsy Allah mengatakan, hadza maqamul a'idzi bika. Ini posisi orang yang sedang meminta perlindungan kepadamu. Kata Allah Azza wa Jalla, ama tardaina an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki. Kau mau enggak?
Aku buat pernyataan, aku akan sambung yang menyambungmu, dan aku akan memutuskan yang memutuskanmu. Jadi jadilah orang yang menyambung. Terus bagaimana mereka nyakitin? Udah tadi, belajar untuk masa bodoh. Aku gak ada urusan mereka mau berbuat apa. Aku yang penting sebagai hamba Allah, aku akan berbuat baik sama mereka semampuku. Bas. Barakallahu fikum. Fikum barakallah, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparannya, dan semoga hari ini bisa mencerahkan kita semuanya. Dan kita menuju kepada penelpon berikutnya dari Bapak Muryanto Muara Enim. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak pertanyaannya. Oh ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Ustaz, terima kasih. Sehat Ustaz? Sehat alhamdulillah. Muara Enim ini dekatnya Dekat Palembang. Tunggu. Ada yang astagfirullah. Ana mau ke sana pekan depan itu. Bukan Muara gitu. Enim tapi dari Prabu Mule. Oh, Prabu Muli, dekat 90 km Ustaz. Dari mana? Dari tempat kami. Dari Prabu Mule. Jauh berarti ya. Perjalanan 2 jam 90 km Ustaz. Lebih dekat ke Palembang. Sama, Prabu Muli itu pertengahan. Dari ini ke Palembang. Masya Allah. Barakallahu fiik ya. Iya, Siap. iya. Pak Muryanto, tafadhal. Alhamdulillah, saat ini sudah lama sebetulnya mau bertanya, tapi alhamdulillah hari tersambung, Ustaz. Masya Allah. Nah. Sebelumnya saya mohon maaf apabila nanti kurang berkenan, mohon pengertiannya. Masalahnya begini Ustaz, saya ini sudah pernah berumah tangga, memiliki anak satu. Kebetulan dari awal perkenalan dengan istri itu selalu bertentangan dengan mertua laki-laki. Iya. Ya, kebetulan saya kan masih kerja waktu itu, masih dinas, sehingga saya sempatlah bangunkan rumah di Marenim, di Indralaya, di 2 tempat kan. Jadi kebetulan pas saya pensiun itu mertua sudah mulai punya rencana lain begitu, sehingga berusaha memisahkan kami sekeluarga. Gitu. Subhanallah. Mertua tinggal bersama waktu itu? Enggak? Waktu itu tinggalnya di Prabu Mule, mertua seorang Prabu Mule. Oke, iya. Ya, Siap. Berarti jauh dari mertua sebenarnya? Jauh, tapi dia tinggalnya di tempat kami, di Muara Enim. Oh, tinggal. Jadi mertua ikut Pak Muryanto ke Muara Enim? Tinggal di Muara Enim. Siap. Nah, dari awal sampai perpisahan itu, kalau dia pulang ke Prabu Mule itu nggak pernah pamit gitu kan. Jadi nyelonong balik gitu. Oke, siap. Ya, jadi saya ingetin sama istri, coba tolong Pak pamit ngomong. Kan saya tuh jangan lewat istri gitu kan. Dengan saya pamitan kan. Ya saya orang tua sendiri, karena kan ya saya juga sudah nggak punya orang tua lagi Ustaz. Subhanallah. Iya. Saya sudah bilang sama istri bahwa itu mertua ya ibu saya, bapak saya gitu kan. Masya Allah. Ya, kemudian? Garis tangan saya itu kurang beruntung. Akhirnya ya itu tadi setelah saya pensiun dari dinas di perusahaan, mertua punya ulah berbagai cara lah ya, sehingga akhirnya Afan Pak Muryanto. Pak Muryanto menikah berapa lama sama istri ini? Waktu itu 6 tahun Ustaz. Oke, jadi nikah Pak Muryanto udah mau pensiun berarti? Iya betul. Udah mau pensiun. Siap. Karena mungkin jodohnya lambat kali ya. Siap Pak Muryanto. Nah. Istri saya itu juga dulu gadis tua, katakanlah seperti itulah. Ya. Punya anak dari saya istri punya anak saya satu dengan dia. Alhamdulillah sudah kelas 3 SMA Ustaz. Oh, kejadian lama Pak Muryanto ini. Iya, udah lama kejadian. Makanya itu dari anak itu TK masuk SD. Terus saya nggak serumah karena ya perpisahan tadi. Baru setelah anak itu SMP saya bisa komunikasi sama anak Ustaz. Subhanallah. Selama ini kan anak itu juga nggak pernah komunikasi ya. Jadi setelah SMP, SMA ya saya dukung lah, saya support, saya doakan mudah-mudahan diberi hidayah, diberi
kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Amin. ikut ngaji, pengajian di mana lah, di sana di dekat yang terdekat saya suruh jangan lupa sholat gitu ya. Iya. Walaupun tidak dengan saya. Alhamdulillah. Sekarang udah kelas 3 SMA, Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Di rumah itu kan di Moreni masih ada rumah kita, Ustaz. Waktu pernikahan itu saya alhamdulillah terbangun 3 rumah, Ustaz. Iya. Jadi yang satu saya kasihkan untuk mantan, yang satu yang tempat tinggal kami di More ini untuk kami tinggal, gitu. Sementara dia dulu punya rumah di Prabu Mulya, kami perbaiki begitu. Alhamdulillah. Terus yang jadi permasalahan apa sekarang Pak Murianto ini? Itu kan rumah di Morenim itu kan mestinya kan dapat dikontrakkan, Ustaz, untuk tambahan biaya. Iya. Nah, malahan sudah 2 tahun ini dikosongkan. Ceritalah sama saya telepon nggak mau ngontrakin atau malahan dia berniat nggak usahlah rumah dikontrakin, mau tak jual aja gitu. Mau tak jual? Itu rumahnya siapa? Rumah kami. Bertiga, kami saudara rumah tangga punya rumah. Iya. Tidak nikah itu nabung punya rumah gitu kan. Iya. Jadi rumah bersama akhirnya rumah itu. Ya, rumah bersama. Oke, siap. Kemudian saya kan beli lagi rumah di Indralaya dekat Palembang. Saya bikin untuk mantan gitu ya. Iya. Saya cuman bawa kendaraan mobil 1 gitu. Mobil. Saya beli tanah, terus saya dirikan bangunan, itu sudah cerai itu, Ustaz. Iya. Dan saya baru rumah tangga lagi, gitu. Nah. Jadi sekarang yang dipermasalahkan masalah rumah ini, Pak Murianto. Ini rumahnya kan mau dijual. Dia bilang, nggak usah ngurusin lagi rumah. Kan dia bilang, anak saya yang ngomong malahan berdua tuh, nggak usah ngirim-ngirim uang lagi, nggak apa-apa, katanya seperti itu. Jadi yang jadi pertanyaan saya ini, usahakah saya kalau saya nggak ngirim uang lagi gitu, saya nggak ngirim karena sudah tidak ada hubungan lagi gitu, sampai sekarang nggak bisa dihubungi gitu. Udah berapa lama Pak Murianto? Sekitar 3 bulan ini terakhir. Baru nggak ada hubungannya, putus kontak gitu ya? Putus kontak. Siap Pak Murianto, moga Allah kasih kemudahan. Saya itu takut dosa saya ini. Siap, betul. Akhir hayat, karena kita akan sudah uzur umur, Ustaz. Allahu Akbar, sahih. Mohon tausiahnya dan doanya, Ustaz, semoga diberi hidayah. Allahumma amin. Allahumma amin. Barakallahu fiik Pak Murianto ya. Nah, ini masalah orang tua sama anak, Betul. suami sama mantan istrinya ya, yang terkadang permasalahan itu terjadi disebabkan cerainya nggak baik-baik. Kalau tadi kan ceritanya Pak Marianto, dia memang ada yang berusaha untuk memisahkan ya. Itu dilaknat ya, orang yang memisahkan 2 orang yang saling mencintai, nggak ada apa-apa, dirusak rumah tangganya, itu orang itu adalah orang yang terlaknat gitu ya. Terus Allah Azza wa Jalla itu mengatakan fa imsakun bima'ruf aw tasrihum bi ihsan ya. Rumah tangga itu kalau mau dijaga ya baik-baik, mau pisah ya baik-baik gitu ya. Iya, betul. Tapi kalau nggak baik-baik kan akhirnya berdampak kepada anak-anak yang jadi anak-anak durhaka nantinya. Jadi kalau pertanyaan Pak Murianto itu bagaimana dengan rumah itu yang pertama? Itu rumah bersama, berarti kan memang anggap 50-50. Iya. Kalau dikatakan keluarga sana mengatakan nggak usah kirim duit ya. Nggak usah kirim duit, berarti kan duit dari penjualan rumah itu yang akan jadi biaya anaknya. Nggak ada masalah seperti itu sebenarnya. Jadi yang terpenting itu bukan kirim duitnya, tapi memenuhi atau memberikan nafkah kepada anak secara layak. Namun Ana lihat ada sesuatu yang kurang baik ya. Kalau dikatakan sudah 3 bulan putus kontak ya. Yes. Nggak boleh gitu loh, karena bagaimanapun walaupun anak itu sudah dipenuhi nafkahnya, pendidikan anak itu tetap harus dilakukan oleh pihak bapak dan ibu ya, seperti itu. Maka nasihat anak buat bapak, kalau bapak bisa berangkat jumpain anaknya, jumpain ibu anak tersebut ya, sampaikan yang tadi yang disampaikan takut dosa, gitu loh, karena ada beban memang yang namanya bapak itu anak nggak lupa tadi tanya anak perempuan apa anak laki ya,
Seperti itu. Apalagi kalau anak perempuan nggak akan bisa menikah kecuali bapaknya yang menikahkannya. Jadi tugas bapak juga nggak selesai sampai anaknya itu menikah. Ini mungkin yang perlu jadi perhatian ya. Jadi kalau bapak kemudian diam dengan ucapan itu, tidak ada usaha, ya boleh jadi ada dosa juga nantinya karena tidak maksimal kita mendidik anak-anak kita. Jadi nasihat anak mungkin coba cari tahu ya anak itu gimana, kemudian kalau bisa ketemu, kalau dikatakan tadi jaraknya nggak jauh mungkin 2 jam, bisa ketemu anaknya juga udah besar, sampaikan anaknya nanti mau jadi apa kayak sekarang kelas 3 mau lanjut kuliah kemana gitu ya. Jadi jangan sampai putus kontak sama anaknya, kesian. Anak itu juga bisa jadi anak yang durhaka nantinya karena merasa bapaknya nggak peduli sama dia ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ya. Khairan Ustaz atas pemaparannya. Dan kita menuju kepada pertanyaan terakhir dari website Ustaz ya. Siap. Baik. Dari saudari Bilkis dari Yogyakarta. Assalamualaikum Ustaz, saya izin bertanya. Terkait menyikapi orang tua yang selalu mengatur anak laki-lakinya padahal sudah berumah tangga Ustaz. Sampai masalah kontraan pun beliau selalu tidak setuju dengan alasan ada rumah kosong yang ditempati adik iparnya. Sedangkan kami ingin belajar rumah mandiri ya, belajar mandiri, ingin merasakan suka dukanya berumah tangga Ustaz. Dan mohon solusinya bagaimana, karena kami sering disidang sama orang tuanya ini Ustaz. Bagaimana Ustaz? Itu di permasalahan ini terjadi gara-gara nggak punya ilmu orang tua. Begitu. Dia nggak tahu dengan hak menantunya itu apa. Iya. Yang dia pikir anak harus nurut sama orang tuanya. Anak harus taat sama orang tuanya. Kalau nggak dikatakan durhaka. Enggak. Ada perkara-perkara yang anak itu nggak harus nurut. Betul. Perkara pribadi dia gitu loh. Ini nggak ada urusan sama orang tua, beda ya. Kalau mamanya, kalau kita nggak nurut, ini akan berdampak kepada maslahat orang tua. Ini karena nggak ada maslahat orang tua. Jadi orang tua sudah punya rumah, orang tua juga sudah cukup ya. Ketika anak ini beda kalau mamanya orang tuanya sakit. Kalau engkau pindah, siapa yang ngerawat orang tua gitu kan. Tapi ini nggak ada apa-apa gitu. Dan cuma pikiran orang tua, kalau engkau keluar nggak nurut, engkau durhaka. Oh enggak. Ada kondisi yang tidak gitu. Seperti seorang menetapkan siapa pilihan dia ya. Itu juga punya hak seorang itu menentukan pilihannya ketika menikah. Memang orang tua jadi walinya kalau dia anak perempuan. Kalau dia anak laki apalagi nggak butuh wali dia. Dan dia juga nggak boleh dipaksa tadi. Menantu itu punya hak tempat tinggal. Ini yang kadang nggak difahami sama orang tua. Tinggal sini aja. Loh, tinggal sini aja itu bukan perintah, itu tawaran. Kalau mau ahlan wa sahlan, nggak mau ya tafadhol gitu loh. Jadi mungkin buat yang bertanya ini, coba komunikasi yang baik. Apalagi sering disidang. Kalau sering disidang ya oke, kita bismillah. Coba kita tanya sama ustadz gitu loh. Kita ingin jadi anak yang berbakti. Dan orang tua juga harus menjadi orang tua yang baik sama anak-anaknya. Jangan sampai jadi orang tua yang zalim sama anak-anaknya dengan alasan ingin ya memperbaiki kehidupan anaknya, tapi ternyata dia menzalimin anaknya. Dan sebagai seorang menantu juga harus tahu apa sih hakmu. Engkau punya hak tempat tinggal, yang penting ada privasi di situ umpamanya. Engkau punya kamar sendiri, punya dapur sendiri, punya kamar mandi sendiri, ruang tamu sendiri cukup. Walaupun berdekatan dengan rumah mertua. Tapi engkau punya privasi. Itu mungkin hakmu. Kalau tadi dikatakan ada rumah kosong, rumah ipar ya. Kalau rumah dan ada privasi di situ nggak ada masalah, sudah tinggal di situ. Engkau tadi belajar berumah tangga, suka duka, kan nggak kumpul sama mertua. Walaupun lokasinya berdekatan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Taib, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparannya, dan ini merupakan pertanyaan terakhir Ustaz ya dari sesi kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada antum Ustaz atas berkenannya hadir pada kesempatan kali ini sehingga kami bisa mendapatkan ilmu yang banyak. Dan kemudian kami juga mengajak kepada seluruh pemirsa, pendengar dan juga penyimak setia kita untuk mengikuti live interaktif kita yang tertera pada layar kaca Anda mulai dari hari Senin hingga hari Jumat, dan besok pagi insya Allah ada tarbiyah Islamiyah yang dibersamai oleh Ustadz Nafi Zainuddin Hafidhahullah Ta'ala pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kami juga mengajak kepada seluruh pemirsa dan juga pendengar setia Fatwa TV untuk berta'awun dalam
membantu dakwah Islam ini melalui rekening yang tertera pada layar kaca Anda semuanya. Dan kami mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan mewakili seluruh kru yang bertugas pada kesempatan kali ini. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.